Assalamualaikum, balik lagi bersama Marleni. Hari ini kita mau bikin baju tank top, dan di sini untuk bajunya saya menggunakan benang katun tanpa merek. Ini ada dua warna, meskipun mirip ya. Yang satunya biru polos, yang satu lagi birunya ada sedikit gradasinya. Kalau teman-teman bebas aja untuk warnanya, bisa pakai dua warna atau 10 warna juga boleh, warna bebas. Kemudian ini katunnya juga ukuran play kecil ya, atau small play, hakpennya nomor 4. Untuk motifnya harus dibuat genap ya, motifnya harus dibuat genap. Kemudian satu motifnya itu kelipatan 8. Satu motifnya kelipatan 8. Untuk masalah ukuran tidak dibahas di sini. Di sini kita hanya membuat polanya saja. Ini untuk contohnya saya membuat 128 rantai. Kemudian kita slip stitch di lubang rantai yang pertama. Kita slip satu rantai, satu SC lagi di lubang yang sama dengan rantai. Kemudian di lubang rantai yang keempat, 1, 2, 3, 4. Di lubang rantai yang keempat kita membuat 8 DC. Sudah kita buat 8 DC, kemudian kita skip 3 lagi. 1, 2, 3, masuk di lubang keempat. 1 SC. Kemudian kita ulang lagi. 1, 2, 3, masuk lagi di lubang keempat. Kita buat lagi 8 DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, masuk lagi di lubang keempat, kita buat SC. Diulang sampai kembali ke motif awal lagi. Ini memutar. Row pertama sudah selesai. Kemudian kita slip stitch di lubang SC yang pertama tadi kita mulai. Kita slip. Kita masuk ke warna baru sekarang. Oke, kita buat di lubang yang sama, di lubang
SC ya. Di lubang SC-nya kita buat 2 DC. Ini diabaikan aja biar nggak usah putus benang ya. Kita buat 2 DC. 1, 2, kemudian rantai 3, lalu di lubang DC yang kelima kita buat 1 SC, kemudian 3 rantai lagi, lalu kita isi 2 DC lagi di lubang SC nya, 1, 2, kemudian 3 rantai lagi, SC lagi di lubang DC yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita buat lagi rantai 3, 2 DC di lubang SC, kemudian rantai 3, 1, 2, 3, 4 SC, rantai 3, 2 DC lagi di lubang SC yang sebelumnya, rantai 3 lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman boleh isi di atas 5 DC atau diisi di sela-sela antara DC ke-5 dan DC ke-4 ini juga boleh. Nah, seperti ini. Nanti kita bertemu lagi di sini ya. Sudah kembali ke bagian awal. Kita slip stitch di lubang DC yang pertama, kemudian kita selip lagi ke lubang DC yang kedua, kemudian kita buat rantai 3. Ini row yang ketiga kita sekarang. 3 rantai sebagai 1 DC, kemudian kita lanjutkan membuat DC nya sampai berjumlah 8 lagi, sama dengan yang ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah selesai. Kemudian kita buat SC lagi di atas SC nya, kemudian kita buat 8 DC lagi di atas DC yang kedua. Ini DC yang pertama, ini yang kedua, di atas DC yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. SC di atas SC. Kemudian di DC yang kedua kita ulang lagi 8 DC nya. Nanti kita bertemu lagi di sini. Udah selesai row 3 nya. Ini mau kita slip stitch di lubang rantai ketiga atau di lubang DC yang pertama. Kita slip stitch. Nah, di sini kan ada 1 DC yang diabaikan. Kenapa 1 DC ini diabaikan? Kenapa nggak diisi
di sebelah sini aja 4 DC, di sebelah sininya lagi 4 DC, jadi DC-nya nggak menumpuk di 1 DC. Itu karena di polanya memang diabaikan 1 DC yang pertama ini, masuknya di nomor 2. Ini sama semua, DC pertama nggak diisi di DC kedua. Marleni juga nggak tahu kenapa di contohnya dibuat seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau dibagi 2 ini, misalnya 4 DC-nya di sebelah sini, 4 DC-nya lagi di sebelah sini, boleh ya. Boleh, biar ngisi DC-nya juga enak, nggak kesempitan di 1 lubang. Ya, teman-teman boleh bikin yang seperti di contoh ini atau diubah sedikit. Nah, kemudian ini kita buka penandanya. Kita beri penanda di rantai terakhir ya. Nah, kemudian kita posisikan benangnya ke belakang. Nah, benang yang tadi kita buat rantai, kita naik ke atas. Oke. Ini rantainya enggak saya hitung, kita isi aja ya. Kita isi aja sembarang, tapi kalau teman-teman mau tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 rantai, kemudian kita bikin SC di tengah-tengah lagi. 1, 2, 3, 4. Kemudian di antara 4 dan 5 kita buat 1 SC. Kemudian rantai 3. Lalu kita buat 2 DC lagi di lubang SC. 1, 2. Kemudian 3 rantai lagi. Kemudian SC lagi di tengah-tengah. Kemudian 3 rantai lagi. 2 DC lagi di lubang SC. Ini polanya sama dengan pola row kedua ya. Ini pengulangan. Jadi ini sama dengan pola row kedua. Kalau ini sekarang row 4. Jadi row 4 sama dengan row 2. Nah, kita lanjutkan. Dua DC lagi di atas SC. Lanjutkan sampai nanti kita kembali lagi ke bagian awal. Ini rantainya tetap akan kelihatan dari dalam. Kalau teman-teman nggak suka, bisa langsung diputuskan benangnya dan mulai lagi di sini. Nah, karena saya nggak mau putus benangnya, makanya saya modif dengan membuat rantai aja untuk naik ke atas gitu ya. Nanti kita bertemu lagi di lubang terakhir di sini. Sudah kembali ini ke bagian awal. Nah, di lubang SC kita isi 2 DC. Kemudian rantai 3 kita slip stitch di lubang SC. Kemudian 1 rantai dan 1 SC lagi di lubang yang sama. Kemudian di sini kita membuat 8 DC lagi, sama dengan row yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjut, ini row 5 ya. Nah, dengan kita membuat 1 SC di sini, itu berarti kita sudah lanjut ke row yang kelima. Karena tadi kita sudah slip stitch di lubang SC yang pertama di sini. Kita lanjutkan 8 DC-nya. DC, kemudian 1 SC di atas SC yang sebelumnya. Kemudian lanjutkan lagi 8 DC-nya. Nanti slip stitch lagi di lubang SC yang pertama. Nah, diulang-ulang polanya. Kalau tingginya itu terserah teman-teman. Mau dibikin
yang dari bawah dada sampai ke atas dada aja bisa, mau dibikin dari atas dada sampai ke bagian pinggang tingginya juga bisa. Kalau tinggi itu selera ya, bebas, terserah teman-teman. Nah, ini Marleni mau melanjutkan dulu sampai nanti tingginya sama dengan contoh ya. Oke, Marleni mau melanjutkan dulu, silakan teman-teman lanjutkan sendiri. Oh ya, untuk bagian awalnya, teman-teman boleh memulai dengan SC dulu atau langsung memulai dengan 2 DC. Terserah teman-teman ya, karena polanya sama aja, berkeliling ya, polanya sama semua. Udah selesai punya saya. Nah, ini tingginya 8 motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan terakhirnya motif rantai dan DC ya. Oke. Karena ini motifnya ada 16 punya saya, otomatis di depannya 8, di belakangnya juga ada 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang kita beri penandanya di sini. Tuh, 2, 3. Kemudian dibalik lagi. Posisinya juga sama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Posisi putus benangnya saya letakkan di bagian samping, jadinya nanti di bawah lengan, jadi nggak kelihatan bagian sambungan kita. Nah, teman-teman yang bingung mungkin ya, ini diberi penandanya di mana karena beda-beda ukuran bajunya. Nah, semisal ini dia bajunya, ini untuk contoh aja ya, ya ampun. Ini untuk contoh aja, misalnya lebar bajunya ini sejajar dengan baju ini ya, dengan baju yang di rumah ini, berarti nanti kira-kira segini nanti. Nah, kalau begini dia posisinya, berarti nanti teman-teman penandanya di daerah sini juga ya. Nah, disejajarkan dengan bahu yang ini, karena ini kan tali bahunya ya, jadi posisinya di sini. Nanti di sebelah sini juga sama. Nah, tapi ini size-nya kecil ya, contohnya kira-kira begitu ya, diukur ke baju sendiri. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita mulai membuat bagian talinya. Oke, kita mulai di sini. Kita mulai di lubang rantai, kita buat rantai 3, 1, 2, 3. Rantai 3 ini sebagai 1 DC. Kemudian di atas DC masing-masing kita isi 1 DC. Totalnya ada 4 DC. Kalau teman-teman mau DC-nya lebih besar lagi, nah di sini bisa diisi 2 DC lagi, di sini juga bisa diisi 2 DC lagi. Di sini kan ada 3 rantai. Teman-teman bisa mengisi 3 DC di lubang 3 rantai ini. Begitu juga yang di sebelah kiri di sini ya, biar hasil talinya itu enggak terlalu kecil. Atau mau lebih lebar lagi sampai di sini juga bisa, mulai dari sini sampai ke bagian sini ya, bisa talinya. Di sini diisi 3, kemudian di atas DC masing-masing diisi 1 DC, di sebelah sini juga diisi 3, di atas SC diisi 1 DC, nanti di lubang rantai diisi 3 lagi, di sini 1, di sini 1, kemudian di sini 3 DC lagi, jadinya nanti tali bahunya lebih besar.
nggak terlalu kecil, tapi itu balik ke selera masing-masing. Nah, kalau ini kan sesuai contoh ya, 4 DC. Kalau sudah, kita lanjut ke row yang kedua, 3 rantai, putar. Masing-masing lubang kita isi 1 DC. Nah, ini sudah ada 3 DC, 1 DC terakhir kita isi di lubang rantai. Supaya jumlah DC-nya selalu 4 ya. Karena kalau di awal kita bikin 4, nanti seterusnya juga harus berjumlah 4. Kita putar lagi. Kita buat lagi DC-nya 4. Kemudian putar lagi setelah 3 rantai. Nah, kita buat lagi. Jangan lupa di lubang rantai juga diisi 1 DC supaya hasilnya ada 4 terus ya. Bolak-balik, tingginya sampai berapa senti, kita ambil lagi bajunya, memang harus diukur ke baju. Oke, semisal ini baju teman-teman ya. Nah, seperti ini posisikan di bawah ketiak, nggak mungkin posisinya di sini karena nanti gimana mau dipakai bajunya ya kan. Nah, ini posisinya di bawah ketiak seperti ini, maka dilanjutkan tali bajunya sampai berhenti di sini ya. Sampai berhenti di sini. Kalau udah berhenti di sini putus benang. Nah, nanti sebelah sini sama juga. Kita mulai dari sini sampai berhenti di bahu ini. Nanti sebelah sini juga sama, sebelah sini juga sama. Nanti kalau udah selesai, kedua talinya kita jahit di atas nanti ya. Kita jahit di atas di bagian tengah-tengah nanti. Oke, saya mau melanjutkan dulu tali ini. Nanti kita lihat cara menyambung tali bagian bahu nanti ya. Udah selesai yang satu, ini talinya udah selesai. Harusnya yang ini tadi jangan diputuskan benang dulu, langsung disambung. Jadi baru sekalian putus benang. Nah, karena keasikan ngerajut nggak sadar, akhirnya udah putus dua-duanya baru sadar. Nah, kalau udah diputus benang terus kita mulai lagi, jadinya terlalu banyak sambungan benangnya. Oke, kita masuk di lubang DC yang pertama. Kita menyambung dengan SC. Oke, 1 rantai, lalu 1 SC lagi di lubang yang sama. Oke, kita menyambung dengan SC. Teman-teman boleh pakai sambungan lain kalau nggak suka dengan SC, atau boleh pakai slip stitch, atau pakai jarum tapestry, boleh. Pindah lagi, disejajarkan ya. Misal ini di DC nomor 3, maka yang di belakangnya juga ditusuk di DC nomor 3 biar nanti hasil jahitannya sejajar. Nah, ini masuk di lubang DC terakhir, maka di sebelah sini juga masuk di lubang DC terakhir. Oke. Kemudian kita putuskan benangnya. Udah selesai. Gini aja cara sambungnya. Kemudian ini bisa dibawa ke bagian dalam biar nggak kelihatan. Kemudian yang ini juga di dalamnya bisa kita simpul ini berdua. Oke.
Kalau sudah, sekali lagi. Udah selesai. Nah, ini tinggal dipakai. Ini hasilnya mini karena menggunakan benang kecil. Ini sama jumlahnya dengan yang dicontoh, cuma kalau dicontoh itu menggunakan benang play besar. Ini udah selesai bajunya, tinggal dipakein aja. Kalau teman-teman mau nambah lagi di bawah ini, entah motif apa gitu biar kelihatan lebih cantik, boleh ya. Boleh di motif-motif, nggak harus sama persis kayak di contoh. Nah, ini udah selesai. Selamat mencoba semuanya.